Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan na'imin hamdas syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang amat mulia ini, dengan petunjuk Allah, taufik dan inayahnya, kita sesungguhnya sangat berterima kasih, sangat harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan, baik itu kenikmatan jasmania kita, utamanya kenikmatan ruhaniyah kita, yaitu iman dan takwa kita yang masih melekat insya Allah di dada kita masing-masing. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi orang yang selalu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang diberikan Allah yang sangat besar ini kecuali kita harus bisa betul-betul berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, Salamah bin Dinar di dalam kitabnya Al-Ma'rifat wat Tadhkir mengutarakan satu kalimat yang sangat bisa kita pegangi. Ini saya tegaskan bukan hadis tetapi perkataan Salamah bin Dinar. Syai'ani idza amilta asobta bihima khairat dunya wal akhirah. Taf'alu ma takrahu fa idzan ahabballahu lahu. Wa anta taraku ma yuhibbu fa idzan karahahullahu lahu. Dua hal, syai'ani idza amilta bihima, ketika kita mau betul-betul melakukan asabta bihima khairat dunya wal akhirah. Kalau kita bisa melakukannya kedua-duanya ini nanti, maka insya Allah kebaikan itu akan kita dapatkan walaupun kita masih di dunia, apalagi kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa dua hal ini? Yang pertama, ta'malu ma tukrihu fa idzan ahabballahu lahu. Kita dihimbau ta'malu ma takrahu, usahakan bisa melaksanakan atau mencegah, artinya dalam hari ini mencegah ma takrahu, apa yang kamu tidak senang, apa yang kamu tidak suka. Padahal itu faidzan, jikalau memang itu Allah menyukai, ahabballahu lahu. Kalimat ini sangat singkat
tetapi kalau kita amalkan betul-betul berat. Jadi kita berusaha apa yang kita cintai, yang kita senangi itu, kemudian tidak kita apa yang kita tidak sukai itu kita cegah, tidak kita lakukan. Karena kalau kita berhasil mencegah, tidak melakukan itu, fa idzan ahabballahu lahu, kemudian menjadikan perbuatan yang kita mencegah tadi itu disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau dicintai. Makanya saya tadi mengutip surat Al-Baqarah ayat 116 kalau tidak salah. Kutiba alaihimul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ketika kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk berperang pada waktu itu. Ini asbabun nuzulnya ayat ini nanti kita kaji. Kutiba alaikumul qital, kamu diwajibkan untuk berperang. Bahkan pada waktu itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kebanyakan orang-orang yang iman dan takwanya tidak teguh pendiriannya, artinya imannya masih sangat tipis, mudah bergoyang, apalagi termasuk orang-orang yang munafik. Ini sangat benci sekali ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berperang, padahal itu jelas Allah yang memerintahkan. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kamu tidak suka dan kamu sangat membenci. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Allah melanjutkan ayat ini, padahal yang kamu tidak suka tadi itu, karena ketika diperintahkan perang, kebanyakan kaum muslimin yang termasuk golongan orang-orang fasik dan munafik ini menolak, tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk berperang ini. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Apa yang menjadi kebencian karena tidak mau berperang itu, ternyata di muka Allah sangat dibenci. Di muka kita sekalian sangat dibenci, tidak disukai, tidak mau berangkat perang. Antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sebuah catatan amalan yang sungguh sangat besar pahalanya. Bagi Allah sangat senang kalau kita mau melakukan perang tadi itu, berperang. Tetapi karena kita mungkin hawa nafsu kita yang hubbud dunya wa karahiyatul maut itu, yang kemudian kita memegangi keinginan kita yang kadang-kadang mempertimbangkan hanya urusan dunia, kenyamanan, keamanan, kemudian kita tidak berangkat berperang, padahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala yang sangat besar dan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Belum tentu yang kamu sukai itu, yang kamu cintai itu, karena tidak berangkat berperang itu, ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi kebencian Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syarrul lakum. Ini sejalan dengan apa yang tadi dikatakan oleh Salamah bin Dinar. Kalau kita bisa mencegah tidak melaksanakan apa yang kita tidak suka, padahal itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takrahu ma tuhibbu. Kita bisa
tidak melakukan apa yang kita senangi, apa yang kita cintai, fa idzan karahahullahu lahu. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak suka dan sangat benci tadi itu. Jadi dua hal ini betul-betul menjadi tuntunan kita para hadirin. Jangan sampai karena kita mungkin didorong oleh keinginan yang sifatnya hanya duniawiyah, yang sifatnya hanya menuruti hawa nafsu kita. Innan nafsa la ammaratum bisu. Kebanyakan hawa nafsu itu adalah menjerumuskan kita atau menjadikan kita berbuat yang tidak baik. Itu kemudian kita berikan ruang yang sebesar-besarnya tanpa mengindahkan apa ini betul perintah Allah Subhanahu wa taala atau ini menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita jumpai dalam kehidupan dunia kita, apalagi dalam hal kaitannya dengan hawa nafsu tadi. Kalau kita tidak bisa mencegah hawa nafsu kita yang terus cenderung untuk menjerumuskan kita berlaku yang tidak baik, berlaku yang tidak amal soleh, itu kemudian tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, karena kita cinta sesuatu, karena kita senang sesuatu, kemudian kita mengumbar hawa nafsu kita untuk melakukan, padahal itu tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalimat yang lain, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidhaka yaumamma. Cintai, senangi yang apa kamu bisa lakukan dan kamu bisa lihat, hanya sekedarnya saja. Jangan sampai cinta kita kepada duniawiyah ini mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Haunan ma, sekedarnya saja. Yang kemudian menjadikan kita nanti pada kesenangan itu kita melupakan keabadian yang sesungguhnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, betul-betul kita mau melangkah, kita mau mengamalkan sesuatu, jadi panduannya harus betul-betul apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kemudian itu dikalahkan oleh hawa nafsu kita yang cenderung tadi itu mengantarkan kita kepada ketidakberuntungan, kejelekan dan lain sebagainya. Wa abghid baghidhaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Bencilah mungkin yang tidak kita sukai itu hanya sekedarnya saja, kelak mungkin di kemudian hari menjadi kesenangan atau kesukaan kita atau menjadi teman yang baik kepada kita. Ini saya kira yang menjadi standar atau parameter sehingga kita bisa mengoreksi amalan kita. Apakah kita betul-betul bisa dengan hati yang jernih, pikiran yang jernih, itu kita melakukan sesuatu, mengamalkan sesuatu itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Al-Qur'an dan sunnah Rasul, atau kemudian sebaliknya, apa yang kita lakukan itu hanya menuruti hawa nafsu kita. Padahal hawa nafsu tadi sudah jelas mengantarkan kita kepada sebuah kejelekan dan keburukan. Apalagi ini kalau kita kaitkan dengan sifat amarah kita. Rasulullah memberikan pedoman kepada kita, kalau kita tidak boleh betul-betul marah, harus bisa mencegah, karena marah ini syaitoniyah, sifat syaitoniyah yang masuk kepada ruh kita. Tuntunan Rasulullah jelas, kalau kita marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Karena pada saat itu darah kita
itu naik ke atas ke kepala kita dengan sekuat-kuatnya, dan itu yang membawa kebanyakan adalah syaitoniyah. Kalau kita tidak bisa mencegah marah ini, berbahaya akibatnya, fatal akibatnya. Oleh karena itu tuntunan Rasulullah tadi, kalau kita keadaan berdiri marah, duduklah. Kalau dalam keadaan duduk marah, terlentanglah. Nah, ini kadang-kadang zaman yang seperti ini, yang sekarang ini, apalagi dalam kondisi keadaan ekonomi kita mungkin yang susah dan lain sebagainya, yang kemudian mendukung kalau kemudian kita mau melaksanakan perbuatan yang tidak baik itu kadang-kadang menjadi support yang lebih tinggi, sehingga gampang sekali kita marah. Kemarin di Karanggeneng itu terjadi tawuran yang begitu hebat karena masalah sepele, karena hanya masalah motor, masalah sepeda, sampai kemudian ada 2 nyawa yang hilang. Nah, ini kan ujung-ujungnya kita sesungguhnya merugi, karena tadi itu, karena kita tidak bisa menahan marah kita, padahal marah itu hembusan syaitoniyah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan kamu sekali-kali menghamba terhadap langkah-langkah setan. Khutuwat bukan amalan langsung ini. Khutuwat itu proses. Sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, yang kemudian menjadikan kita berbuat yang tidak baik. Jadi setan itu menggodanya tidak kemudian sekaligus menabrak kita, enggak, halus sekali, selangkah, khutuwat. Disebutkan di dalam situ khutuwat syaiton, innahu kana lakum aduwwum mubin. Padahal Allah sudah menjelaskan sesungguhnya yang demikian itu musuh kita yang nyata. Nah, musuh kita yang nyata ini yang kadang-kadang tidak bisa kita perangi, tidak bisa kita kendalikan. Rasulullah sering kita dikutip oleh Mubaligh mengatakan, perang Badar, perang Uhud, ketika kembali sahabat-sahabat sudah punya kesimpulan kita habis melaksanakan jihad yang besar. Tetapi apa jawaban Rasulullah? Tidak, kita baru pulang dari jihad yang kecil. Loh, sahabat kemudian bertanya, begitu hebatnya perang, begitu sulitnya perang, tetapi Rasulullah mengatakan itu jihad yang kecil. Jihad yang besar adalah memerangi hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu kita tidak bisa kita tentramkan, tidak bisa kita kendalikan, maka jelas akibatnya fatal. Inilah konsep-konsep yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mari kita renungkan, mari kita telaah dengan sebaik-baiknya, dan kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk bisa mengerjakan. Ini sunnah Rasulullah. Hadisnya jelas, hadisnya kuat. Tetapi kadang-kadang kita terjerumus kepada tadi itu, khutuwatis syaiton. Semakin seseorang takwa dan imannya tinggi, jangan kemudian punya kesimpulan kita kemudian lepas, tetapi itu sesungguhnya setannya akan lebih besar, setannya menggodanya akan lebih canggih. Jadi jemaah sekalian, betul-betul mari kita renungkan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 116, dan juga mungkin kalimat-kalimat thayyibah tadi yang dipesankan oleh Salamah bin Dinar atau mungkin yang lain, itu perlu dan patut kita renungkan bersama untuk menjadi koreksi amalan kita setiap hari, setiap saat, agar perilaku kita betul-betul nanti ke depannya bisa melangkah dengan baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.